Aduh. Mas, kalau jalan tuh hati-hati. Jalan. Tadi yang nabrak Kan saya loh, Mas. mbaknya yang nabrak saya cuma jalan-jalan aja. Mbaknya, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Kan kamu tadi yang nabrak saya mbak, bukan saya yang nabrak mbak. Enggak, dia yang salah nih. Enggak, Apa nabrak-nabrak saya? saya nggak pernah apa. Iya, Mbak, tapi kita malu juga. Iya, dilihat banyak orang nanti marah-marah di depan. Saya cuma jalan. Itu dong, pergi. Ke kamu yang nabrak tadi mbak. Kok saya yang disalahin di sini? Ini yang salah itu, Mbak. Iya. Dia tabrak saya. Mas, nggak apa-apa. Apa kak? Nggak apa-apa, Mas. Jahat sekali mbaknya itu, ya Allah. Sakit. Ini udah makan apa belum? Hah? Udah makan apa belum? Udah kak, sakit kak. Jahat sekali kok kakak yang tadi itu ya. Kok kakak mau bantuin saya sih kak? Saya belum mandi kak. Bau. Ya, saya bantuin, tapi gimana ya, masalahnya saya kan di sini cuma Bau kak hidup saya kak. nggak apa-apa. Kakak nggak jadi sama saya kan? Nggak apa-apa. Nggak jadi sama saya. Kita sesama manusia harus mempedulikan. Jadi kak tadi udah ini mulung gitu kak, pemulung. Tapi sekarang kan apa nambah rosokan tuh sekarang agak ini kak, nggak kayak dulu gitu kan banyak. Sekarang banyak teman kita yang cari barang-barang rosok-rosokan gitu, jadinya ya di mana ngantuk di sana saya tidur kak gitu. Tapi alhamdulillah yang penting napas masih gitu kak, diberi umur sama Allah gitu kak. Kakak orang mana sih kak kalau boleh tahu kak? Itu dari Senggigi, Bang. Gigi. Berarti kesini main-main aja kak. Ya, kita cuma main-main. Tapi makasih kak ya udah bantuin gitu kak ya. Karena sesama manusia harus saling bantu gitu. Benar, kan, nggak Kak. mandang orangnya kayak gimana gitu kan. Kita sama-sama manusia. Tapi kadang kak banyak yang kira saya itu pencuri gitu kak. Padahal kan saya cuma numpang-numpang istirahat aja. Kan saya kan sering istirahat gitu kak kan. Kalau hujan gitu kan sering istirahat di depan-depan ruko gitu. Tapi dikira saya pencuri lah gitu kak. Padahal saya cuma numpang-numpang istirahat aja gitu. Sering saya digebukin sama orang gitu kak. Sampai saya dulu mau masuk penjara gitu. Saya difitnah mencuri gitu. Memang gitu orang-orang kalau lihat orang itu nggak kayak mereka. Iya, ini aja baju satu-satunya ini kak. Ini buat sholat gitu. Mohon maaf muslim kan kak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita muslim. Ya Allah. Maksudnya nggak apa-apa itu kakinya? Gak apa-apa kak, cuma tangan aja sih. Kakak nggak jijik sama saya. Nggak. Kita biasa aja kita. Biasa aja. Iya. Takutnya kan kakak ntar dilihat sama orang itu malu. Enggak, ngapain malu? Kita kan sesama manusia, kita saling menolong. Ya. Kak, orang tuanya masih ada nggak kak? Bapak saya udah nggak ada, cuma bapak saya udah nggak ada. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, bukan saya mau menyinggung atau gimana gitu. Udah lama kak. Udah 2 tahun. Kemarin ya. Sayang apa nggak sama ayah kak? Sayang banget sih, nggak ada ayah itu gimana gitu. Berjuang sendiri, kerja sendiri buat. Benar. Kakak orang tuanya masih Iya. keduanya. Syukur kak ya. Tapi cerai. Cerai. Terus kakak tinggal sama siapa? Sama bapak sih. Sama bapak. Ibu Merantau. merantau. Ya Allah. Sedangkan saya juga kak udah 9 tahun nggak pernah ketemu sama orang tua. Udah 9 tahun saya nggak pernah ketemu sama orang tua. Kalian harus bersyukur lah. Nggak tahu orang tuanya di mana. Nggak tahu kak. Saya terlantar di sini. Saya juga dulu sempat kuliah kak, sempat kuliah. Tapi ya dari mulung juga kak.
saya tabung demi sedikit, tapi ya udah lama-lama nggak mampu Kak. Ya udah, yang penting saya udah berusaha istiqomah gitu. Ntar Allah yang ngatur hidup saya gitu Kak. Percayalah. Iya, jalan aja. Tapi kadang Kak, sering aku nangis Kak, tengah malam gitu. Nangis rindu sama orang tua. Rindu sama wajah orang tua saya. Rindu dengan kasih sayang orang tua saya Kak. Ya iya. Mau gimana lagi Kak. Sabar aja lah. Tapi saya selalu berdoa sama Allah. Semoga Allah itu pertemukan aku dengan orang tuaku Kak. Kakak ayahnya nggak ada ya? Nggak ada. Sabar Kak ya. Tetap sabar. Namanya dulu hidup pasti atas itu dari situ. Sabar aja sih Kak. Boleh aku nih Kak, daripada duduk-duduk kayak gini, boleh aku menghibur nggak Kak? Oh boleh. Boleh aku menghibur. Iya nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa nyanyi Kak. Iya nggak apa-apa. Cuma bisa ini aja, apa, sholawat Kak. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mau dengar kok. Nggak apa-apa mau dengerin Iya. sholawat. Jadi katanya kayak gini ya, mohon maaf ya, bukannya saya mau ceramah di sini bukan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Kak pernah berfirman Kak. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku nggak bakalan ciptain bumi dan langit ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak bakalan ciptain bumi sama langit katanya gitu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa dibilang nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kadang kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak pernah malu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, gengsi. Padahal dulu Kak, Nabi Muhammad itu rela mati-matian berperang. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat, untuk agama Islam ini. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Boleh nggak? Aku mau solawat gitu, mau melepas rindu kepada Nabi Muhammad tuh. Boleh ya? Kita dengar. Ya kita berdoalah, semoga kita mendapatkan syafaat di akhir yaumil qiyamah nanti Kak. Sedikit aja Kak ya. Iya nggak apa-apa. Kita dengar kok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa مصباح الصدور صلاة الله سلام الله على طه رسول سلام الله على ياسين حبيب الله. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta ya Allah, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Rab, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, saya nggak minta dunia beserta isinya. Yang saya minta cuma satu, ya Allah,
idzal arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api nerakamu ya Allah. Ya Rabb, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai masuk ke dalam api nerakamu ya Allah. Aku tidak ridha, tidak ikhlas kalau nanti di hari kiamat ada umatku yang masuk ke dalam api nerakamu. Selamatkan seluruh umatku kelak di hari kiamat. Ya Allah, Kak. Ya apa selawatin aja. Hah? Ya apa selawatin aja lagi. Suratan lagi gitu. Iya, tapi saya mau nanya dulu, Kak. Sayang apa nggak sama orang tuanya? Sayang banget. Sayang apa nggak sama orang tuanya? Sayang banget. Sayang banget. Tapi saya mau tanya, jawab jujur Kak ya. Kalian pernah nggak bohongin orang tua? Pernah. Semua orang Pernah. Kalian tanpa kalian sadar pernah nggak kalian itu bentak orang tua? Pernah ya. Coba kita renungkan Kak sekarang ya. Kita merenung sebentar. Kita ingat terus orang tua kita. Ya. Beberapa tahun yang lalu Kak, saat kita dikandung sama ibu kita 9 bulan 10 hari, ibu kita itu merasakan sakit yang amat sakit, tapi ia itu sabar Kak. Nah, setelah kita lahir ke dunia ini, ibu kita itu mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti sama orang tuanya. Pas kita lahir dulu Kak, ibu kita itu rela mempertaruhkan nyawanya demi ngelahirin kita. Kalau diberi pilihan sama Allah, kalau ibu kita itu diberi pilihan sama Allah antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa anaknya, pasti ibu kita itu akan memilih menyelamatkan nyawa anaknya. Karena begitulah sayang ibu ke anaknya. Dan juga terutama ayah kita. Kalau ayah kita itu selalu sabar Kak. Yaitu kerja apapun yang dia kerjain itu yang penting halal. Demi siapa? Demi anaknya. Yang penting anaknya bisa makan, yang penting anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Sampai sekarang bapak udah nggak ada kan. Sayang sama ayah. Sayang sama ayah. Kita harus bersyukur orang tua kita masih ada Kak. Iya. Kita lihat ini contohnya sama kakak ini. Ayahnya udah nggak ada. Coba tanya kakak ini. Pasti dia itu sayang, rindu sama ayahnya. Sama sosok ayahnya. Kalau ayah sudah nggak ada, hanya doa yang bisa bantu ayah di sana, di alam sana Kak. Cuma doa. Doain orang tuanya. Ya Kak ya. Jangan sekali-sekali kita tuh melawan sama orang tua. Subhanallah. Kita melihat ibu kita sekarang berada di depan kita. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu kita yang sedang memanggil kita. Kadang kita lihat sosok ibu kita itu yang setiap hari kita marahi itu berada di depan kita. Kita lihat wajahnya yang sudah semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita perbuat sebagai anak. Kita lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah mau nurut kepada orang tuanya. Kita lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin sekarang beliau menderita penyakit yang dia alami, tapi ia tidak menceritakan ke kita sebagai anak. Biar kita itu fokus kerja, biar kita itu fokus menuntut ilmu. Kadang orang tua kita itu gak sembunyikan penyakitnya. Mungkin sekarang orang tua kita itu lagi menderita penyakit, tapi dia itu sembunyikan. Biar kita itu nggak tahu. Tapi kita sebagai anak cuek aja sama orang tua. Kita nggak pernah tanyain orang tua, Bu, Pak, kalian sakit apa? Kita cuek aja sebagai anak. Bahkan itu sering ngebentak orang tua, sering mencaci maki kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ada baru kita menyesal. Bener kan? Kalau orang tua kita udah nggak ada baru kita menyesal. Kita kangen sama senyuman orang tua kita. Kita kangen sama nasihat orang tua kita. Apalagi kalau udah ayah kita udah nggak ada. Kayak tanggung jawab kita itu ke ibu kita. Karena dulu sosok ayah itu sabar Kak, sabar. Dulu ayah kita itu sering kerja panas-panasan, hujan-hujanan, tapi ia itu nggak peduli. Yang penting ia itu biar bisa makan anaknya, biar bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Tapi kita sebagai anak nggak pernah memikirkan itu. Kita lihat wajahnya yang semakin tua dan rambutnya semakin putih, karena mungkin ia menderita penyakit yang dia alami Kak.
Kemudian ibu kita tersenyum kepada kita, senyuman yang sangat indah. Kemudian ibu kita itu mengecup kening kita, sebagaimana ketika dia kecup kening saat kita kecil dulu. Kemudian ibu kita mengusap kepala kita sebagaimana dia mengusap kening kita waktu kecil dulu. Kemudian ibu kita memeluk kita dan kita merasakan energi cinta yang sangat ikhlas dari ibu kita. Kemudian ibu kita membisikkan di telinga kita, wahai anakku yang ibu cintai, maafkan ibu yang mengganggumu di malam hari ini. Maafkan kesalahan ibu, nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan HP-mu, nak. Kalau ibu sering menasihatimu, tapi engkau sering membentak ibu, nak. Kita itu sering membentak ibu kita sendiri, sering mencaci maki ibu kita sendiri. Padahal surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita udah durhaka sama orang tua, maka surga itu haram bagi kita. Sekalipun kita mau menjadi ulama, sekalipun kita itu penghafal Al-Quran, kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram bagi kita. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat, kita itu selalu disuruh sholat sama ibu kita, tapi kita itu nggak pernah nurut kepada ibu kita. Muliakanlah beliau mumpung orang tua kita masih ada, mumpung ibu kita masih ada. Jangan kita sakiti beliau mumpung ibu kita masih ada. Kalau udah ibu kita udah nggak ada, ayah kita udah nggak ada, siapa yang mau peduli sama kita? Nggak ada. Apapun yang kita punya di dunia ini, kita punya harta benda, kita punya rumah mewah, kita punya mobil mewah, kalau orang tua kita nggak ada gunanya semua itu. Benar kan? Benar. Kalau ibu kita itu senantiasa menyuruh kita untuk berbakti sama ayah dan ibu kita. Ibu sering berkata, sebetulnya ibu tidak minta apa-apa, nak. Ibu cuma minta doakan ibu dan ayahmu 1 menit saja selesai sholatmu. Ibu kita itu selalu berpesan, doakanlah ibu dan ayahmu 1 menit saja selesai sholatmu. Tapi kita itu nggak pernah mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita itu selalu mendoakan kita tanpa kita suruh, orang tua kita itu selalu mendoakan kita dalam selesai sholatnya, dalam selesai sujudnya. Tapi kita cuek aja sebagai anak, nggak pernah mendoakan orang tua. Sayangkan sama orang tuanya kan? Sayang kan sama orang tuanya? Sayang ya. Makanya muliakanlah beliau. Kalau orang tua kita udah nggak ada, lihat contoh kecilnya ada di kakak yang mohon apa ya, ayahnya. Pasti kamu tuh rindu sosok ayah. Rindu banget ya. Gak ada yang ngelindungi di keluarga. Coba kita pandanglah sekarang. Kita bayangkan ya kak, ada orang tua kita di depan kita sekarang. Kita bayangkan kalau setiap hari wajah orang tua kita itu semakin menua kak. Yang semakin hari orang tua kita itu semakin berkurang umurnya. Tetapi kenapa kita ini sampai sebesar ini masih aja durhaka sama orang tua, masih aja sering ngelawan sama orang tua, masih saja sering bohongin orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, berbaktilah sama orang tua kita. Sayangilah beliau segimana orang tua kita itu menyayangi kita waktu kecil dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya.
Oh Tuhan, aku bukanlah ahli syurga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Jadi ya udah maka kita berdoa sama Allah, semoga ayahnya kakak itu dijauhkan dari segala siksa kubur. Saya minta tolong boleh ya? Boleh saya minta tolong di kamu? Boleh saya minta tolong di kamu nggak? Boleh ya? Doakanlah ayahmu ya. Hanya doa yang bisa bantu yang udah nggak ada. Hanya doa ya. Doain. Ya. Mohon maaf, senakal-nakalnya kita di luar. Tapi kalau udah di rumah, muliakanlah orang tua kita. Kayak ya. Siapa namanya kak? Kakak Elsa. Tadi ibunya di mana sih? Di Malaysia. Di luar negeri. Rindu sama sosok ibu. Ya, ingat lah. Rindu banget ya. Udah berapa lama nggak ketemu sama ibu sekarang? 12 tahun nggak pernah ketemu sama ibu. Ya Allah. Kadang juga kayak mohon maaf. Kadang kita sebagai anak itu bukan butuh materi aja, tapi yang kita butuhkan sebagai anak itu juga kasih sayang dari orang tua. Kita juga cukup sama materi aja, kita ini butuh orang tua, butuh didikan dari orang tua, butuh kasih sayang dari orang tua. Banyak orang tua kayak mentang-mentang udah kasih apa ke anaknya, merasa paling berjasa. Tetapi kita juga sebagai anak butuh kasih sayang dari orang tua. Bener nggak? Apa? Mental. Mental kata gimana maksudnya kak? Hah? Apa itu? Nggak ngerti. Kita kayak kita diuji sama Allah. Tapi masih sering telepon sama orang, sama ibu. Tapi mudah-mudahan lah ibu, kakak itu yang di luar sana itu semoga Allah panjangkan umurnya ya. Semoga Allah cepat berkembang kakak juga sama ibunya. Buat kakak tinggal sama ibu, muliakan ibunya kak ya. Ya, ini mah sama aja artinya kak. Kenapa saya bilang sama aja? Ini juga ayahnya udah nggak ada. Kakak juga jauh dari ibu, 12 tahun nggak pernah ketemu sama ibu. Gitu. Kamu berapa saudara? 3. Kamu anak nomor berapa? Pertama. Pertama. 2 adik. Berarti kamu tuh harus bertanggung jawab. Ya. Saya tahu gimana sih kerja keras itu sebagai orang anak yang pertama. Apalagi sosok ayah udah nggak ada. Ya. Tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga ya. Kamu harus kuat ya. Pasti harus kuat demi Iya adik. benar. Demi adik ya. Sekolah ya. Tapi kita tuh harus bersyukur aja ya kayak. Ya. Di luar sana juga masih banyak saudara-saudara kita yang tidur di kolong jembatan. Masih banyak saudara kita yang makannya cuma sekali sehari. Kita harus bersyukur kak. Ya. Pasti. Ya udah kak. Makasih banyak kak ya. Udah mau nemenin aku di sini duduk. Ya, nggak apa-apa, sama-sama. Udah kak ya. Saya mau istirahat dulu gitu. Gimana? Ini di belakang ada juga taman. Tapi kadang kalau nggak apa-apa. Tapi kalau hujan pasti basah lah gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah biasa. Yang penting lah masih sehat aja sih ya. Makanya kalian harus bersyukur. Ya, pasti kita bersyukur. Ya. Udah kak, makasih banyak kak ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak. Udah ya. Mbak siapa tadi? Mira. Iya, Mira. Sama kakak. Elsa. Saya udah makasih kak ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Iya kak.